Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, agar semua pembelajaran kita lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih semangat gak nih? Kan udah siang. Masih semangat? Sebelum kita memulai perkuliahannya, Ibu mau absen dulu. Apakah semua di sini udah masuk semua? Atau ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Oke deh, oke, masuk semua. Ibu mau mengajak kalian ice breaking. Nih. 1, 2, 3. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Berputar, jongkok, lompat. Hore! Apa yang masih ingat apa itu media bahan alam dan media daur ulang? Ayo, siapa? Dia mau angkat tangan? Ya, silakan Cici. Bahan alam itu berasal dari alam sekitar kita. Oke. Contohnya seperti batu, kayu, pasir. Oke. Boleh dibesarkan sedikit ya? Coba ulangi lagi. Bahan alam itu berasal dari alam sekitar. Contohnya itu daun, batu, ranting, dan juga pasir. Oke. Sedangkan daur ulang itu, Bu, Ya, silakan apa? itu bahan yang sudah tidak bisa dipakai, namun bisa kita buat dengan contohnya alat bermain untuk anak. Oke. Apa contoh media bahan daur ulang? Apa saja? Yuk. Coba ya nih, apa contoh bahan daur ulang yang kamu ketahui? Itu kayak sisa makanan snack kue yang kita makan tuh, Iya. bisa kita olah menjadi tas. Ya, bungkus snacknya ya? Ya. Oke, apa lagi? Betul. Terus Tutup? tutup Botol. Sedotan. Apa? Kardus, stick acid. Pokoknya benda yang ada di rumah yang udah nggak dipakai kembali itu bisa kita buatkan kreativitas, alat bermain untuk anak. Nah, pernah nggak kalian melihat anak yang suka main pasir, suka main botol bekas, atau main kantong plastik? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Coba angkat tangan aja dulu. Siapa yang pernah melihat secara nyata? Siapa yang mau? Oke, Bina. Karena saya banyak adik ya, Bu. Iya. Jadi kalau sore-sore tuh dia selalu main pasir, terus barang-barang yang saya buang tuh di tong sampah tuh, misal botol apa, dia tuh selalu ambil dan dia buat mainan-mainan. Oke, dijadikan buat mainan. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian merancang media pembelajaran bahan alam dan daur ulang. Jadi kita udah belajar nih konsepnya, kalian juga udah saya review, kalian juga sudah memahami. Jadi hari ini ya tadi kita merancang, kita buat praktek nyatanya. Agar apa? Ketika kalian menjadi calon guru, ketika kalian langsung di lapangan, kalian udah siap nih. Gitu. Ya. Ini mengapa media alam dan daur ulang digunakan ya tadi adalah untuk mengembangkan apa? Aspek kognitif, motorik, sosial, seni, bahasa, ya kan, nilai agama moral banyak sekali. Kemudian ada edukasi lingkungan. Jadi harapannya anak-anak itu
tidak langsung membuang tadi, langsung buang ke tong sampah botol. Ternyata dia bisa berpikir, ternyata dari botol ini bisa loh dibuat hal yang lain, mainan seperti mobil-mobilan. Oke. Kemudian ekonomis dan fleksibel, artinya apa? Yaitu nggak harus mahal mainan anak itu. Yang murah ataupun yang sudah ada itu bisa dijadikan mainan. Oke, pemanfaatannya dan bahan alamnya ini ya, tadi daun, ranting, biji-bijian. Nah, ini seperti ini. Yang Ibu bawa, ini dari kardus bekas yang udah tidak dipakai di rumah. Tapi kita bisa buat kincir angka. Jadi anak bisa belajar 1 sampai 10 di ini warna coklat dan krim ini. Kenapa? Ayo. Udah layu. Karena sudah layu dan juga sudah tua. Tapi meskipun sudah layu dan sudah tua, ternyata bisa dijadikan apa? Media pembelajaran kolase. Oke. Yuk kita buat kelompoknya. Oke, dah. Buat ini. Dua-dua kan ya? Ini ada kesulitan? Aman. Oh, cantik ya. Ini bunga apa? Kalau menurut kalian kegiatan ini bisa nggak dipakai untuk anak usia dini? Bisa. Kalau misalkan nih kalian kan yang kelompok belakang ini membuat rumah-rumahan. Nah, jadi kolas mozaik rumah-rumahannya itu gambar rumahnya jangan terlalu susah. Sesuaikan dengan tahap dan perkembangan anak. Perpaduan warna biru, kuning, pink, hijau. Oke, sekarang kelompok 3. Sudah, bagaimana pada saat kalian merancang media bahan alam dan daur ulang, apakah mengalami kesulitan? Ada kesulitan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan Putri. Apakah guru PAUD membuat media sendiri atau boleh membeli dari luar? Nah, tadi Putri bertanya apakah guru PAUD itu harus membuat sendiri medianya atau membeli? Kalau menurut kalian? Membuat sendiri. Buat sendiri. Kenapa buat sendiri? Biar lebih kreatif. Nah, biasanya lihat lagi kalau di sekolah, di lembaganya sudah memfasilitasi, maka akan lebih mudah kita sebagai guru itu untuk mengambil media yang akan kita gunakan. Tapi kalau tidak ada fasilitasnya, harapannya kita tidak menggunakan uang pribadi, tapi pakailah media bahan alam ataupun daur ulang yang ada di sekitar kita, yang hemat biaya, yang aman, sehingga meskipun bekas ataupun bahan alam tapi itu menjadi pembelajaran yang menarik. Ingat tadi bahan alam atau bahan bekas, satu harus bersih, tidak semua bahan daur ulang itu bisa diberikan, harus ada opsinya. Satu, bersih, kedua, aman, ketiga, sesuai dengan usianya. Jadi misalkan botol dirjen bensin itu ya,
Itu kan nggak mungkin kita bisa berikan kepada anak. Nah, jadi hal yang lebih mudahnya itu adalah botol ataupun kardus dan lain-lainnya. Oke, mungkin ini saja yang bisa kita capai hari ini, dan kalian juga udah bagus-bagus semua, sudah bisa membuat. Nah, harapannya nanti ketika kalian menjadi calon guru bisa menerapkan itu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Kita tutup dengan tepuk semangat. Semangat. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan.